Sadar nggak sih kalau di Indonesia sekarang ini lagi ada sebuah pergeseran besar yang terjadi. Sebuah revolusi yang sunyi yang nggak digerakkan oleh mesin, tapi oleh imajinasi. Nah, ini adalah cerita tentang bagaimana masa depan ekonomi bangsa kita sedang ditulis ulang. Dan pelakunya adalah generasi baru. Coba, saya mau tanya sama Anda. Kalau ditanya, apa sih sumber daya baru yang paling kuat dan paling menjanjikan di Indonesia saat ini? Kira-kira apa yang langsung muncul di kepala Anda? Jawabannya, itu bukan lagi ada di dalam tanah. Bukan emas, bukan nikel, apalagi minyak. Lupakan semua itu. Kekuatan baru itu ada di dalam pikiran kita semua. Kekuatan itu adalah ide, kreativitas, dan inovasi. Yap, kita sedang memasuki sebuah era yang benar-benar baru. Era di mana nilai sebuah ekonomi itu nggak lagi cuma diukur dari barang fisik, tapi dari kekayaan intelektual. Selamat datang di era ekonomi kreatif Indonesia. Semua ini bisa terjadi gara-gara fenomena yang kita kenal sebagai industri 4.0. Kedengarannya mungkin canggih ya, tapi ini bukan sekadar istilah keren. Ini adalah perubahan mendasar tentang cara kita kerja, cara kita berkreasi, berkat teknologi digital kayak artificial intelligence dan koneksi internet yang super cepat. Terus siapa sih yang ada di barisan paling depan revolusi ini? Jawabannya udah jelas banget. Generasi muda Indonesia yang emang dari lahir udah melek teknologi. Dan ini beneran tentang kamu. Kalau kamu seorang milenial atau Gen Z, kamu tuh bukan cuma penonton yang hidup di tengah perubahan ini. Bukan. Kamu adalah perubahan itu sendiri. Kamu yang pegang setirnya. Coba kita lihat deh, generasi kalian ini punya karakteristik yang unik banget. Kalian itu kreatif dan imajinatif. Kalian itu digital native, artinya teknologi udah kayak bahasa kedua. Kalian juga fleksibel, adaptasinya cepat, dan jago banget kolaborasi. Dan yang paling keren, kalian itu peduli sama isu-isu sosial dan lingkungan. Nah, kombinasi inilah yang jadi bahan bakar utama buat ekonomi kreatif. Tapi tentu aja, perjalanannya nggak selalu mulus kayak jalan tol. Namanya juga jadi pionir, pasti ada aja rintangannya. Yuk, kita lihat apa aja sih tantangan yang harus dihadapi? Bayangin deh, ini kayak lagi main game obstacle course. Rintangan pertama, persaingan di dunia digital itu sengit banget. Rintangan kedua, mau cari modal awal seringkali jadi tembok besar. Ketiga, koneksi internet yang belum merata di semua tempat. Keempat, birokrasi dan aturan yang kadang bikin pusing. Dan yang terakhir, banyak banget yang punya ide brilian, tapi pengalaman bisnisnya masih nol. Lengkap kan cobaannya? Tapi tenang dulu, untungnya tantangan-tantangan ini nggak dibiarin gitu aja. Pemerintah ternyata udah nyusun semacam peta, sebuah strategi besar buat bantu para kreator muda ini melewati semua rintangan tadi. Nah, ini dia cetak birunya. Ini bukan sekadar wacana loh, tapi udah jadi dokumen resmi, Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018. Ini adalah Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional, sebuah bukti kalau negara serius banget mau mendukung kalian. Jadi, menurut pemerintah, apa sih sebenarnya ekonomi kreatif itu? Simpelnya gini, ini adalah soal gimana caranya mengubah sebuah ide atau kekayaan intelektual jadi sesuatu yang punya nilai tambah. Sesuatu yang lahir dari kreativitas, tapi juga ditopang sama ilmu pengetahuan, teknologi, dan yang nggak kalah penting, warisan budaya kita yang kaya banget itu. Rencana ini juga bukan proyek semalam jadi ya. Ini adalah visi jangka panjang yang dibagi jadi 2 tahap. Tahap pertama itu buat bangun fondasinya biar kokoh. Dan tahap kedua, yang lagi kita jalani sekarang, ini adalah fase buat tancap gas. Fase pertumbuhan dan percepatan. Ding, coba lihat deh cakupannya. Luas banget. Ini bukan cuma soal musik atau film loh. Ada 16 subsektor di dalamnya. Mulai dari pengembang aplikasi dan game, arsitektur, desain, fashion, kuliner, sampai seni pertunjukan. Peluangnya ada di mana-mana. Jadi, entah kamu itu seorang coder, desainer, atau koki, ada ruang buat kamu berkreasi di sini. Rencana besar ini punya 5 misi utama. Pertama, memberdayakan talenta-talenta kreatif lewat pendidikan yang lebih oke. Kedua, bantu bisnis kreatif biar lebih gampang dapat pendanaan dan dukungan. Ketiga, bangun infrastruktur yang lebih baik. Keempat, bantu promosi produknya ke pasar dalam dan luar negeri. Dan yang kelima, yang ini penting banget, memperkuat aturan buat melindungi hak cipta karya kalian. Oke, tantangannya udah tahu, rencana strategisnya juga udah ada. Pertanyaan berikutnya adalah, terus gimana? Gimana caranya kita sama-sama benar-benar membangun masa depan kreatif yang kita impikan ini? Jawabannya cuma satu, kolaborasi. Ini bukan cuma tugasnya pemerintah sendirian, ini adalah kerja tim. Antara pemerintah, komunitas, dan pihak swasta, semua harus kerja bareng.
Tapi pada akhirnya yang jadi jantung dari semua ini, motor penggeraknya adalah generasi muda, para inovator, para kreator, dan para wirausahawan seperti Anda. Jadi coba bayangin kayak gini, pemerintah itu udah nyediain cetak birunya, blueprintnya. Tapi yang akan jadi arsiteknya, yang akan mengubah desain di atas kertas ini jadi sebuah bangunan ekonomi yang megah dan kokoh buat masa depan Indonesia, ya generasi Anda. Pembahasan kita sampai di sini dengan sebuah pertanyaan terakhir untuk Anda. Cetak birunya sudah ada, petanya sudah tergambar jelas. Pertanyaannya sekarang, peran apa yang akan Anda ambil? Bagaimana Anda akan ikut membantu menulis bab selanjutnya dalam kisah hebat ekonomi kreatif Indonesia ini?